إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجدوا لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. Sadaqallahul azim. Tadi itu ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita ini termasuk keturunan Nabi Adam. Allah itu bersumpah, walaqad karramna, sungguh-sungguh aku telah memuliakan siapa? Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Wa hamalnahum, dan semua keturunan Nabi Adam itu menguasai semua fil bahri wal bahri, di daratan dan di lautan. Jadi kemuliaannya keturunan Nabi Adam itu di daratan dan di lautan. Bahkan ada yang bilang dhahiran batinan, ada yang bilang nyata dan gaib semua. Terus ada yang bilang fid dunya wal akhirah. Jadi kekeramatannya, kekaromahannya, kemuliaannya Bani Adam itu di semua lini. Ada yang bilang di hadis qudsi itu walaqad karramna bani Adam Al-Qur'anul Karim. Ada yang seperti itu. Aku muliakan anak cucu Adam karena anak cucu Adam itu Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang nyata, Al-Qur'an yang agung, yang mulia, karim. Walaqad karramna, ya karim. Makanya nggak boleh misalkan ada temannya tidur terus dilangkai, itu nggak boleh. Karena dalam hadis itu mengisyaratkan bahwa manusia itu ada Al-Quran yang agung. Kanjeng Nabi juga akhlaknya Al-Quran yang agung. Kanjeng Nabi itu, kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi yang mengikuti pimpinan kita, junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi. Namanya Al-Quran harus betul-betul dijaga. Kita itu loh, Al-Quran betul-betul dijaga. Biar tahu kemuliaannya Al-Quran, baca Al-Quran, pahami, terus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah ada kata-kata karomna, sudah dimuliakan, sebetulnya warazaqnahum, rezekinya juga dimuliakan, dimudahkan sebetulnya. Minat thayyibat, dari yang baik-baik, dari yang bergizi, halal, terus bergizi itu udah dijatah sebetulnya sama Allah itu. Gak usah khawatir kita itu sebetulnya, udah dijatah rezeki kita itu. Wa faddalnahum, dan Allah itu mengutamakan ala katsirin, dari banyak mimman khalaqna, dari banyak ciptaannya itu hanya manusia ini yang dikaromna, yang dikeramatkan itu hanya manusia. Tafdila, lebih mulia, lebih agung ketimbang ciptaan yang lain, lebih sempurna daripada ciptaan yang lainnya itu. Kita itu di atasnya. Makanya manusia itu sebagai khalifah, ya betul, sudah agung, sudah dicap khalifah, kita jangan mundur, lanjut, jangan mundur kita itu. Melihat kondisi masyarakat yang haus akan ilmu, yang haus akan akhlakul karim,
Karena banyak pemimpin mencontohkan tidak selayaknya. Banyak pemimpin kita, guru-guru, bukan guru-guru kita, guru-guru lainnya maksudnya, mengajarkan akhlak itu udah akhlak kekerasan, tidak bercermin sama akhlaknya Kanjeng Nabi. Sudah kita harus tampil, kita harus berjuang supaya diikuti jiwa-jiwa khalifah yang ada di dalam jiwa itu, dibangkitkan supaya pede lakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang-orang itu ke jalannya Allah dengan cara hikmah. Hikmah itu bisa dengan akhlak yang terpuji. Kalau di zamannya Wali Songo itu hikmah itu dulu dengan kesaktian dulu. Lambang sebetulnya kesaktian, karomah itu lambang bahwa kita itu istiqomah, zikirnya istiqomah, ibadahnya istiqomah, akhirnya mendapatkan karomah dari Allah. Kita harus kembali ke sana, ke perjuangannya itu, melihat kondisi masyarakat sekarang itu diombang-ambingkan oleh bermacam-macam pimpinan yang tidak sama, termasuk visi misinya nggak sama. Karena kita itu harus mukhlisina lahuddin, harus ikhlas kita dalam menjalankan agama, itu harus ikhlas. Kalau masih ada embel-embelnya untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau bahkan politik, itu sudah nggak ada ikhlas. Kalau sudah nggak ikhlas, nggak ada diterima sama Allah. Kecuali kita dalam berproses menuju ikhlas, monggo. Namanya berproses, nggak ada tujuan lain. Misalkan aku hanya ingin berakhlak yang mulia misalkan, makanya aku belajar Al-Quran, belajar hadis, aku akan praktekkan. Jatuh biasa, aku kok riak ya di dalam hati, namanya jatuh biasa. Dalam proses belajar biasa, nyerempet kalau mobil biasa, namanya belajar. Aku kok jatuh ke riak ya, cepat tobat kembali. Ya Allah, berilah saya kekuatan supaya saya bisa ikhlas. Minta kekuatan sama Allah. Kita itu gak punya kekuatan kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Oh, kok aku ya sekarang ya, kok sombong ya sekarang, karena aku ngaji, banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, terus aku merasa lebih hebat dari teman-teman yang lain. Ada sifat itu, ujub di dalam hati, sombong. Kalau keluar cepat-cepat kembali lagi, karena kita ini dimuliakan. Gak pantas kita itu sombong, karena kita ini udah mulia. Ngapain mau sombong lagi? Udah dimuliakan di daratan, di lautan, di alam nyata, di alam gaib, di dunia, di akhirat, di bumi, di langit. Kita itu mulia sebetulnya. Semua para malaikat itu bertasbih bukan untuk dirinya. Semua malaikat itu beristighfar bukan untuk dirinya, tapi untuk umat manusia, untuk Bani Adam, untuk umat Muhammad. Jadi enak sebetulnya kita itu. Malaikat itu bertasbih itu mentasbihkan kita sebetulnya. Subhanallah, subhanallah. Untuk apa kamu itu? Ya untuk manusia, ganjarannya itu loh. Terus istighfar, mereka itu istighfar. Duh, malaikat gak punya dosa kok istighfar? Ya untuk mengistighfarkan kita manusia ini. Kita ini khalifah, harus paham. Khalifah harus paham. Khalifahnya para malaikat, khalifahnya para setan. Kita khalifah harus bisa mimpin. Kalau sampean kalah sama setan, berarti sampean kalah sama bawahannya. Berarti sampean, tugasnya setan memang untuk menguji sampean untuk
mengajari sampean hal yang jelek, mengajari sampean untuk membangkang, mengajari sampean untuk ujub, untuk riya. Sampean kalah sama setan, kalah sama bawahannya. Harus kursus lagi sampean, privat lagi dalam hal kepemimpinan. Kita itu Allah ini yang bilang, bukan saya, bukan Allah yang bilang. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh-sungguh aku muliakan, aku keramatkan keturunan Nabi Adam. Bagi yang menjalani, bagi yang tahu. Terus wa hamalnahum, ini dimaknai kami angkut. Apa yang diangkut-angkut? Udah sempurna, hamalat. Udah sempurna. Udah khotam, udah hatam, udah sempurna. Kemuliaannya itu sempurna manusia itu. Fil bahri wal bah. Di dunia, di daratan, di lautan udah sempurna. Juga dalam masalah rezeki juga sempurna kita itu. Udah disiapkan sama Allah, tinggal kita ngunduh aja, betul. Wa razaqnahum minat thayyibat. Udah diberi rezeki, rezekinya yang baik, halal. Jangan sampai kita terbesit mau korupsi misalkan, atau mau nyolong misalkan di dalam hati. Kita tidak termasuk karomna nanti, tidak termasuk yang dikeramatkan oleh Allah. Faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di atas kita itu dimuliakan, ditafaddalkan kita. Dari banyak-banyak makhluk ciptaannya Allah itu kita di atas. Jangan sampai kita punya jiwa di bawah makhluk yang namanya hewan, makhluk yang namanya setan. Kita harus di atasnya malaikat. Malaikat gak punya nafsu, kita punya nafsu. Kita bisa kendalikan itu. Kita memang betul-betul pemimpin, betul-betul khalifah gitu. Khalifah bagi dirinya itu yang utama. Misalkan di bawahnya sampean itu setannya itu ngajak ke hal yang negatif, sampean penging, sentil kupingnya setannya itu. Paham ya? Kita itu dikeramatkan ya. Allah yang bilang, walaqad karramna, Allah yang keramatkan, Allah yang muliakan. Bukan ini, bukan main-main ini kita ini diciptakan. Berarti bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk cintanya Allah kita dihidupkan di dunia ini. Tidak main-main. Cuma kita kadang merasa Allah tidak adil. Kenapa aku tidak diberi bapak yang alim ya, keturunannya Syekh Abdul Qadir, keturunannya Pak Camat, keturunannya Pak Bupati, Pak Wali Kota. Hati-hati, wali kota banyak yang mati kena corona sekarang, sampai yatim ya nanti. Syukuri kita diberi kesehatan pada pandemi Covid. Syukuri ya. Perbanyak ibadah. Kalau Allah yang bilang karomna, kita buktikan bahwa kita betul-betul karomna, betul-betul mulia, betul-betul faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Betul-betul kita di atas, dimuliakan dari makhluk-makhluk lainnya itu. Makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain kita dimuliakan. Jangan sampai kita menghinakan diri kita, karena Allah sudah memuliakan. Menghinakan dari akhlak kita, akhlak kita yang seharusnya karim, karom, terus kita jahil, masuk ke jahiliyah lagi. Saya miris lihat masyarakat sekarang pada umumnya digiring untuk menjadi jahiliyah lagi, khususnya orang Madura, dibawa ke jahiliyah lagi. Saya bangga kemarin sama orang-orang Madura itu,
Karena dulunya nggak ada yang kuliah, sekarang udah banyak yang kuliah. Dulu nggak ada yang jadi menteri, sekarang sudah banyak yang jadi menteri. Terus sekarang karena faktor politik, faktor haus kekuasaan, digiring akhirnya jadi jahiliyah lagi. Mau carok lagi, mau tengkar lagi, mau membunuh lagi. Itu jahiliyah Madura itu dulu gitu. Dikit-dikit masalah kopi aja carok. Masalah ngomong di warung kopi, tiap habis subuh kan cangkruan, ngopi bareng, salah ngomong carok mati. Sekarang nggak ada carok-carok, itu nggak ada sekarang. Anak-anaknya sudah banyak yang kuliah, sudah banyak jadi pengusaha sukses, banyak yang dipondokkan sampai Mekah, Madinah banyak, Yaman banyak. Tapi sekarang mau dijahiliahkan lagi oleh golongan tertentu. Jangan ikuti. Eman Madura, madunya udah di Madura kan. Masa mau carok-carok lagi, pengajian bawa parang, bawa celurit, bawa pedang, samurai, mau apa? Goblok, bodoh lagi kita nanti. Jangan mau kita mau dibodoh-bodohin lagi. Pembodohan itu namanya, penjahilian. Makanya kita itu harus tampil gitu. Yang alim tampil sudah. Waktunya sekarang, jihadnya di situ. Yang punya ilmunya tentang keramat, tentang akhlakul karim, praktekkan. Jihadnya sampai di situ. Jadi nggak ada sekarang uswah, itu nggak ada sekarang, jarang sekarang sudah. Walaupun yang benar sekalipun juga sulit untuk memberi contoh. Karena ada rasa malu, ada rasa takut. Ngapain malu takut, itu sudah buang. Pemimpin tuh harus gagah di depan anak buahnya, harus gagah. Tampil. Sampean punya akhlak yang mulia, tampil. Itu jihadnya sampean. Sampean punya ilmu, tampil, ngajar. Itulah jihadnya sampean. Jangan sampai kita mau dibodohkan lagi. Karena di belakang mereka itu sebetulnya Amerika. Kita mau dibenturkan, mau diperang saudara lagi kayak dulu. Akhirnya kalau sudah kacau, pemerintahan kita gampang tuh diatur-atur. Jangan mau kita itu dibodoh-bodohin lagi. Kita sudah nyampe pada ayat karomna, kita harus betul-betul jaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita berupa akhlak, berupa ilmu. Buktikan sampean, jangan sampai sampean sama dengan yang lain. Kalau sama apa gunanya? Apalagi lebih turun akhlaknya, tambah ini. Semua ulama adalah guru kita. Yang baik diambil, yang jelek gak usah diambil. Tetap hormati. Jangan sampai kita berguru sama satu orang terus mencaci guru-guru yang lain. Gak boleh. Yang gak boleh apanya? Ilmunya. Ilmunya yang ada di tubuhnya itu loh, yang ada di jiwanya itu loh. Karena ada itunya aja kita menghormati orang. Karena ada ilmunya itu. Coba nggak ada ilmunya itu, nggak ada yang menghormati. Tapi ilmunya itu kadang sudah tercampur dengan ambisi, kekuasaan, pingin dimuliakan. Ngapain pingin dimuliakan? Kita itu udah mulia. Cuma kita sendiri yang menghinakan diri kita. Kalau menghinakan diri kita di depan Tuhan luar biasa. Gak usah menghinakan diri kita di depan manusia, makhluk-makhluk lainnya dengan akhlak yang bejat, perbuatan yang menyakitkan, lisan yang tajam. Praktekkan sampean tuh. Karena yang mau melanjutkan estafet keislaman itu sampean. Generasi penerus agama dan bangsanya sampean ini.
Nggak ada lagi tugasnya kanjeng Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak itu. Akhlak apa? Karimna, karomna, ini tuh. Coba sampean pikir-pikir kanjeng Nabi itu. Jihadnya kanjeng Nabi sebelum hijrah itu luar biasa. Jihadnya kanjeng Nabi waktu di Mekah itu luar biasa. Dilempar celetong lu diem kanjeng Nabi itu. Diludahi loh diem kanjeng Nabi waktu di Mekah itu gitu. Difitnah, dikatakan tukang sihir, diem kanjeng Nabi. Gak pernah kanjeng Nabi itu melawan. Jihadnya kanjeng Nabi itu jihad melawan nafsu, melawan ke apa ya, keangkuhan diri lah misalkan. Aku juga punya pasukan, aku juga punya Umar, aku juga punya Abu Bakar yang siap mati demi aku. Enggak gitu kan Nabi. Malah ada yang menghunuskan pedang untuk membunuh yang kurang ajar sama kanjeng Nabi dipenging. Enggak usah. Jihadnya kanjeng Nabi itu, jihad dalam bersabar kanjeng Nabi itu, jihad dalam berdakwah sembunyi-sembunyi kanjeng Nabi itu. Berdakwah aja kanjeng Nabi sembunyi-sembunyi kanjeng Nabi. Gak mentang-mentang kanjeng Nabi itu. Pas waktunya yang dia rencanakan tuh pas semua. Tatkala dia hijrah ke Madinah, dia mengajarkan di sana. Ternyata di sana sudah banyak yang berakhlakul karim, banyak yang ngaji ke Mekah, pulang dipraktekkan di Madinah. Tatkala kanjeng Nabi hijrah ke sana, sudah jadi peradaban yang luar biasa di Madinah. Kanjeng Nabi ke sana langsung disambut, tola al-badru alaina. Udah datang, udah terbit cahaya bulan purnama, luar biasa. Gak usah banyak-banyak ngaji, yang penting sampai praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat apa dikatakan alim? Kita itu dulu waktu lulus dari pondok, dikatakan alim. Bapak ibu saya ceramahi dulu. Itu kurang ajar katanya, nggak boleh, karena nggak punya strategi dalam berdakwah dulu, ceramahi. Katanya kanjeng Nabi, dikit-dikit gitu. Katanya Allah dalam Al-Quran, ya senyum, bapak senyum. Ini biasa, baru tahu pencak silat ya mau mencatok katanya gitu. Nggak pernah bapak itu lele, nggak pernah negur, malah senyum, malah kayak gitu. Padahal mereka paham, ingin mengetes anaknya seberapa tingkat keilmuannya, tingkat kepemahamannya dalam suatu ilmu. Gitu ta, padahal paham. Lah malu-malu sendiri saya sekarang. Saya praktekkan sama anak saya kan. Papi papi. Iya ta? Iya, katanya ustadzah ini. Papi berarti lupa. Jadi biar anak itu semangat. Sama kayak bapak gitu dulu waktu saya lulus dari pondok gitu. Kayak wah gitu loh. Gitu ya. Baru tahu bapak. Gak malu saya sekarang. Ini seolah-olah ada ilmu baru. Terus bapak itu menguahkan gitu, meluar biasakan terhadap anaknya. Baca berapa ayat, berapa hadis sudah luar biasa di depan orang tua, merasa udah hebat gitu kan. Padahal itu bentuk motivasi dari orang tua ke anak gitu. Gitu tali. Terus gimana anunya li? Tambah ditanya. Sebetulnya itu ngetes, ngasih dorongan. Ini kalau kata kiai dulu gini, Pak, gini. Terus dalilnya dari mana? Ditanya. Ngetes sebetulnya. Bukan mereka beliaunya itu enggak ini. Enggak paham pol. Cuma betapa bangganya kalau generasi estafet itu
dipegang oleh anaknya. Berarti layak anakku ini, berarti pantas anakku ini, berarti mentalnya udah mulai tumbuh, udah mulai tua, ibaratkan baja, ibaratkan besinya udah mulai tua, tinggal aku support. Sama saya praktekkan ke anak-anak saya gitu. Anak hebat, hafalannya cuma 1 juz, hebat, akhirnya 2 juz, luar biasa, mau minta hadiah apa gitu. Harus seperti itu, akhirnya mental anak itu terdidik. Papi, saya mau minta ini, doakan papi dulu ya, papi belum ada uang gitu. Berdoa dia, berdoa, ya Allah, tahu sendiri sampean yang kecil waktu saya ngimami, dia berdoa itu berdoa semoga mami sehat, maminya sakit didoain. Ini kan luar biasa. Siapa yang nyuruh dia itu? Nggak ada yang nyuruh. Tapi mental jiwa-jiwa ke arah sana sudah ada, sudah mulai tumbuh. Tinggal kita sebagai orang tua mensupportnya saja. Sama hal itu terjadi sama saya. Waktu saya ngomong aja ngalor ngidul di hadapan orang tua mengiyakan dan mensupport. Itu batas mana? Saya akui, saya mulia di depan orang-orang, khususnya yang dari Madura, dari Lumajang, itu karena beliau, bukan karena saya sendiri. Saya dikasih sebuah permasalahan di antara 2 orang yang berseteru. A dikirim, setelah saya ngasih pendapat, dilihat mungkin sama bapak itu. Jalan keluar yang saya berikan terhadap tamu itu dilihat. Dikirim B, ternyata musuhnya yang B itu dikirim juga ke sini. Loh, yang minta tolong dikirim, yang jadi musuhnya juga dikirim ke saya. Terus apa yang harus saya lakukan? Bijak ternyata jawabannya. Nggak boleh pro A pro B, itu nggak boleh. Apalagi informasi yang didapat hanya sebelah pihak, nggak boleh, harus kita putuskan. Banyak saya pengalaman-pengalaman yang harus saya belajar lagi dari orang tua, karena pengalaman mereka itu luar biasa, perjuangannya mereka itu luar biasa. Dikirim akhirnya banyak orang kenal, dikirim banyak orang tahu. Karena kemuliaan yang ada pada diri saya itu dari orang tua. Dzurriyyatan min ba'di. Keturunan. Harus saya jaga itu. Harus saya jaga. Kanjeng Nabi dulu diludahi aja diam, difitnah diam. Saya belajar dari Kanjeng Nabi. Belajar dari Mekah. Mekah dulu gitu, tempatnya orang-orang jahiliyah. Di sini juga gitu perjuangannya. Makanya saya pengen buktikan, jangan sampai sama kayak yang lain. Di sini sampean cuma diajarin dikit aja, sampean sendiri yang harus kembangkan itu. Terutama akhlak dikembangkan. Enggak ada besok itu yang sejajar dengan Kanjeng Nabi itu bukan orang yang alim, bukan orang yang pinter, yang kaya, tapi yang akhlaknya yang termulia, yaitu yang sama Kanjeng Nabi besok. Kalau saya nggak mau, Kanjeng Nabi kan di surga Firdaus ya, saya di Jannatun Naim aja, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya gitu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
ذكرنا منه وعلمنا منه ما وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار.